Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang vitamin, fungsinya, jenisnya, serta mekanismenya. Vitamin ini merupakan zat kimia yang berasal dari yang terdapat di dalam zat makanan. Nah, jika tubuh kekurangan vitamin, maka akan mengakibatkan terjadinya penyakit avitaminosis. Fungsi vitamin ini yaitu berperan dalam pertumbuhan dan pembentukan sel, mempertahankan fungsi jaringan agar tetap normal, sebagai koenzim yang berperan sebagai biokatalisator yang membantu mempercepat reaksi-reaksi zat di dalam tubuh. Nah, kalau untuk jenis vitamin, yang pertama ada vitamin yang larut dalam air, seperti ada vitamin B dan vitamin C. Vitamin B ini banyak, yaitu seperti B1, B2, B3, B5, B6, B11, dan B12. Vitamin B ini untuk membantu metabolisme karbohidrat, penyerapan air dan lemak. Sumber vitamin ini berasal dari hati, ragi, daging, kacang-kacangan, ikan, dan kulit ari padi. Nah, kalau kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan penyakit beri-beri, terhentinya pertumbuhan, dan menurunnya selera makanan loh. Vitamin B1 ini dibutuhkan tubuh sebanyak 2 mg per hari. Selanjutnya vitamin C yang berfungsi untuk mempertahankan utuhnya zat perekat antar sel, pertumbuhan dinding kapiler, mencegah infeksi hidung dan kerongkongan, memelihara kesehatan jaringan epitel, mempercepat proses pembentukan sel darah merah, dan mempengaruhi kerja anak ginjal. Ada juga jenis vitamin yang larut di dalam lemak, seperti vitamin A yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan pertumbuhan epitel serta regenerasi rodopsin dalam retina. Vitamin D berfungsi untuk mengatur proses penulangan, mengatur kadar kapur dan fosfor, absorpsi dan metabolisme kalsium. Vitamin D ini juga berfungsi dalam memelihara otot dan kondisi saraf, menjaga fungsi hati, fertilisasi laki-laki, dan mencegah rusaknya darah merah. Untuk vitamin E ini berfungsi pada sistem reproduksi. Kenapa ya? Karena dapat mencegah kemandulan, keguguran, embrio mati dalam rahim, dan otot-otot menjadi lemah karena rusaknya saraf penggerak. Sumber vitamin ini sendiri berasal dari toge, susu, kuning telur, ragi, dan lemak. Yang terakhir ada vitamin K yang berfungsi untuk membentuk prothrombin yang diperlukan dalam proses pembukaan darah. Vitamin K ini disimpan di dalam hati. Kekurangan vitamin ini dapat menyebabkan darah sukar membeku. Sumber vitamin ini berasal dari sayuran, biji-bijian, dan toge. Nah, kalau untuk mekanisme pencernaannya dibagi dua, yaitu ada vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin larut lemak itu yaitu ada proses absorpsi, transportasi, dan penyimpanan. Sedangkan vitamin larut air ada proses pencernaan dan absorpsi. Kita ambil satu contoh untuk vitamin larut lemak untuk mekanismenya. Kita ambil contoh vitamin D. Vitamin D ini akan diabsorpsi dalam usus halus bersama lipdagdena. Bantuan cairan empedu vitamin D dari bagian atas usus halus diangkut oleh D plasma binding protein ke tempat-tempat penyimpanan seperti di hati, kulit, otak, dan jaringan-jaringan yang lain. Absorpsi vitamin D dan pada orang tua ini kurang efisien bila kandungan kalsium makanan rendah. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh gangguan ginjal dalam metabolisme vitamin D. Nah, sedangkan mekanisme pencernaan vitamin dalam larut air, kita ambil contohnya vitamin vitamin B2. Proses pencernaannya dan absorpsi. Riboflavin bebas terdapat di dalam bahan makanan dalam larut air sehingga mudah diserap dari rongga usus ke dalam mukosa. Di dalam sel epitel mukosa usus, riboflavin bebas mengalami
fosforylasi dengan pertolongan ATP dan sebagai FNN dialirkan melalui vena portale ke hati. Riboflavin ini yang dimaksud adalah vitamin B2. Nah, kita masuk ke apa itu metabolisme dan gangguannya. Metabolisme vitamin yaitu yang larut lemak atau minyak. Jika berlebihan tidak dikeluarkan oleh tubuh melainkan akan disimpan. Sebaiknya vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B kompleks dan C tidak disimpan melainkan akan dikeluarkan oleh sistem pembuangan tubuh. Nah, jika terjadi gangguan metabolisme vitamin, maka bisa saja enzim atau vitamin akan menghilang ketika diperlukan untuk reaksi kimia penting pada tubuh. Nah, jadi begitulah penjelasan vitamin dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.